Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadiboji di channel Ngapakpedia. Oke, sebelumnya saya sudah upload video tentang penjelasan lengkap apa itu ANBK 2023. Ini buat yang belum paham tentang ANBK bisa simak video ini ya. Nah, kali ini saya ingin menginformasikan terkait untuk yang lebih khusus spesifik yaitu info ANBK SD untuk ANBK tahun 2023 oleh Ngapakpedia ya. Nanti untuk teman-teman SD silakan simak video ini karena di sini saya akan menjelaskan rangkaian ANBK SD dari awal sampai akhir ya. Kita masuk ke penjelasannya dulu bahwa ANBK adalah kegiatan evaluasi terhadap sekolah oleh Kemdikbud. Program evaluasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Lagi-lagi ini yang paling penting adalah ANBK bukanlah ujian untuk siswa. Simpelnya, ANBK itu adalah penilaian terhadap sekolah melalui siswanya dan juga gurunya, di mana untuk gurunya adalah mengisi survei lingkungan belajar atau yang biasa disingkat SLB atau sering disebut juga Sulingjar. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu untuk pembuka, kita akan masuk ke mulai informasi lengkapnya ya. Nah, informasi yang akan saya sampaikan yaitu terkait pesertanya, kemudian program simulasi, program gladi bersih, pengisian sulingjar, dan ANBK utama. Ini 5 informasi yang akan saya jelaskan dari sekarang. Kita masuk ke peserta ya. Untuk peserta itu adalah siswa kelas 5 SD. Siswa kelas 5 di tahun ajaran 2023-2024 atau saat video ini dibuat bulan April ini sekarang masih kelas 4 SD. Jadi yang sekarang kelas 4 nanti kelas 5 di tahun ajaran baru itulah peserta ANBK-nya ya. Kemudian jumlahnya adalah 30 orang peserta utama dan 5 orang cadangan. Totalnya 35. Tetapi kalau siswanya di bawah 30, maka semuanya masuk ke dalam peserta utama. Atau misalnya di antara 30 sampai 35, maka peserta utamanya 30, sisanya adalah cadangan. Cadangan ini berfungsi untuk menggantikan peserta utama jika berhalangan hadir saat ANBK berlangsung. Misalnya karena sakit atau kejadian lainnya yang tidak memungkinkan untuk ikut ANBK, sehingga ada cadangan yang sudah terdaftar di web ANBK nanti, gitu ya. Nah, itu untuk pesertanya. Kita masuk ke program simulasi, karena urutan kegiatannya adalah setelah pendataan peserta, kita masuk ke program proses simulasi, ya. Nah, simulasi ANBK ini adalah benar-benar melaksanakan ANBK hanya saja untuk sekolah yang memilih melaksanakan ANBK secara mandiri, ya. Proses ANBK secara mandiri ini ada dua opsi, yaitu menumpang dan mandiri ya. Jadi untuk ANBK itu ada yang menumpang, ada yang mandiri. Nah, kalau yang mandiri mengadakan simulasi, kalau yang menumpang tidak melakukan simulasi, ya. Kemudian simulasi ada dua cara yaitu online dan semi online. Nanti akan saya jelaskan perbedaan antara ANBK online dan semi online di video-video berikutnya ya. Tanggal simulasi itu tanggal 7 sampai dengan 10 Agustus, artinya ada 4 hari simulasi, di mana simulasinya itu berlangsung dua gelombang. Gelombang pertama itu berarti tanggal 7 dan 8, gelombang kedua adalah tanggal 9 dan 10. Karena kan ANBK 2 hari ya. Ini ter terjadwal 4 hari, berarti ada 2 gelombang ya. Bagi yang memilih cara semi online, ada jadwal sinkronisasi VHD, yaitu tanggal 4 sampai 10 Agustus. Apa itu sinkronisasi? Ya nanti prosesnya akan saya jelaskan sesuai prosedurnya ya. Ini kita pembahasan secara umum untuk ANBK SD dulu ya. Itu tanggalnya silakan dicatat di kalender dibunderi. Kemudian setelah simulasi, kita akan melaksanakan yang namanya gladi bersih. Nah, ini yang berbeda dengan simulasi. Kalau gladi bersih diikuti semua sekolah dasar atau MI ya. Jadi gladi bersih ada dua tahap, boleh ikut salah satu tahap atau ikut keduanya. Ya, kalau memang merasa satu tahap saja cukup, ya ikuti saja satu. Kalau mau ikut lagi di tahap berikutnya, boleh. Biasanya seperti itu ya.
Nah, tahap satu itu tanggal 9 sampai 12 Oktober 2023. Kemudian tahap 2 adalah tanggal 16 sampai 19 Oktober 2023. Ini artinya 1 minggu berurutan ya. Minggu pertama ini tahap satu, minggu berikutnya tahap 2 ya. Bagi yang memilih cara semi online, lagi-lagi selalu ada proses sinkronisasi dulu sebelum pelaksanaan. Biasanya di hari Sabtu atau Minggu sebelum pelaksanaan gladi bersih. Begitu ya teman-teman, ini proses gladi bersihnya. Kemudian untuk suling jar itu apa? Ya, pengisian survei lingkungan belajar itu wajib dilakukan oleh guru dan kepala sekolah yang terdaftar di Dapodik ya. Pengisiannya bisa pakai HP atau laptop karena sistemnya secara online. Jadi pengisian suling jar itu hanya sekedar menjawab kuesioner. Jadi teman-teman operator juga harus paham apa itu suling jar karena kalian juga harus melaksanakan ini ya. Nah, untuk SD itu adalah tanggal 9 sampai tanggal 22 Oktober 2023. Ya, ini untuk pengisian survei lingkungan belajarnya. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk suling jar wajib ya. Biasanya memang agak lama, ini berarti 2 minggu. 2 minggu itu harus selesai. Biasanya kalau fokus sih 10 menit juga selesai. Cuma kan terkadang ada kendala login dan lain sebagainya. Makanya diberi waktu kurang lebih 2 minggu. Oke. Itu untuk suling jar. Nah, yang terakhir adalah tentang ANBK utama, ya. Ini hampir sama persis dengan gladi bersih, ya, diikuti semua SD dan MI, kemudian prosesnya sama persis dengan gladi bersih, hanya beda waktunya saja. Dan kalau ANBK utama tentunya akan masuk ke data di pusat sebagai penilaian sekolah kalian, ya. ANBK SD ada 2 tahap, tahap 1 tanggal 23 sampai 26 Oktober 2023, tahap 2 tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2023. ANBK dilakukan 2 hari jika peralatan mencukupi ya. Dalam satu tahap ada 2 gelombang, makanya ini satu tahapnya kan 4 hari nih. Gelombang 1 itu Senin dan Selasa, gelombang kedua itu Rabu dan Kamis ya. Begitu ya, perlu dipahami ya. Diadakan sampai 2 gelombang per tahap untuk mengantisipasi sekolah yang kekurangan alat, begitu. Jadi kalau misalnya kalian pesertanya 30 tapi hanya punya 5 laptop, ya bisa saja berarti yang 15 anak itu di gelombang satu, yang 15 anak sisanya di gelombang 2 dalam satu tahap yang sama, begitu ya. Oke, itu untuk ANBK utama, prosesnya seperti itu. Nah, untuk penjelasan rangkumannya seperti ini, teman-teman. Nanti untuk rangkumannya silakan teman-teman download informasi detailnya di link ini, bit.ly/ANBK 2023 Ngapakpedia. Nah, ini linknya silakan kalian kunjungi, lalu download tentang jadwal ANBK-nya. Di situ sudah ada detail, nanti kalian tinggal cetak dan disimpan dengan baik ya. Kemudian silakan tinggalkan pesan di kolom komentar apa yang ingin kalian tanyakan terkait ANBK SD ini. Kalau yang bukan SD juga boleh nanya ya. Nanti akan saya bahas juga untuk SMP dan SMA sederajat. Begitu ya teman-teman. Oke. Jadi terima kasih, itu saja informasi yang ingin saya sampaikan terkait ANBK. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-like video ini kemudian share ke teman-teman kalian. Kalau kalian butuh file ini, presentasi ini juga boleh, tapi akan saya simpan sebagai PDF ya, karena ya presentasinya lumayan. Gitu aja ya teman-teman, terima kasih, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.